Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. How are you, students? Grade A, right? 10A, right? Okay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran untuk mapel bahasa Inggris kelas 10 pada pertemuan hari ini. Oh iya, berat kelas 10 AB ya. Ya, lupa saja. Kemarin kalau tahun lalu 10-nya 10A aja. Kalau sekarang 10 AB. Oke. Ya, mudah-mudahan kita bisa fokus hari ini ya. Oke. My beloved students, today in this happy occasion, I would like to give you an example of descriptive text. Yeah, last week we have talked about this topic. Minggu lalu ini yang kita pelajari ya kakak-kakak. Kita sudah mempelajari tentang purpose, kemudian structure-nya, kemudian ada beberapa language features yang sudah saya sebutkan, if I'm not mistaken. Ya, yeah, that's it. I think I will share later the language features I have written last week. Lupa saja share ya. Minggu lalu ada saja tuliskan tentang language features dari descriptive text, tapi belum saja share kayaknya yang itu. Tapi bisalah kakak-kakak lihat dari rekaman yang minggu lalu ya. Oke, my beloved students, kita ingatkan sedikit tentang descriptive text. Yang pertama adalah purpose-nya. Nah, jadi minggu lalu sudah saya jelaskan karena kita sebut dia dengan descriptive text. Nah, kenapa? Karena diambil dari kata describe, artinya menggambarkan, dan di dalam teks deskriptif itu di situ berisi tentang penggambaran dari objek, bisa berupa orang, objek-objek yang lain atau tempat, itu yang khusus deh, particular. Dan saja sudah told you about the difference with report, perbedaannya dengan text report ya. Kalau ada yang masih ingat pembelajaran kita di grade 9 itu perbedaan deskriptif dengan report tuh. Nah, kemudian structure-nya hanya ada 2. Nah, kalau di report kita sebut yang di dalam the first paragraph kita sebut dengan classification, tapi kalau untuk deskriptif kita sebut dengan identification dia. Nah, kalau report classification ya kan. Kemudian paragraf-paragraf selanjutnya sama,
paragraf selanjutnya, ada berapa paragraf yang selanjutnya itu kita sebut dia dengan description. Tuh. Oke. Untuk language features, if I'm not mistaken, I've told you that we use present tense in descriptive text, ya kan? Selain present tense, kita juga gunakan apa? Adjective. Kita pakai banyak adjective, kata sifat, kemudian relational verb, pakai to be, pakai linking verb juga. Oke, that's it. Nah, sekarang look at the example. There is a paragraph here. Okay. Nah, the paragraph is the example is taken from this paragraph. This text. I'm sorry, this text. Nah, ini dia teksnya. Teks ini dari teks ini. Read the following text. What is the text about? Dari yang bisa kalian lihat di sini, dilihat sekilas aja. I ask you, what is the text about? What does the text talk about? Berbicara tentang apa teks ini? For descriptive text, if you want to know the phenomena described in the text or the object to be described in the text, you can see it in the first paragraph, ya kan? Bisa kita lihat di paragraf yang pertama. Kenapa? Ya, because this is the identification. Kita sudah lihat ya, ini karena identification-nya itu ada di paragraf yang pertama. Identification ada di paragraf yang pertama. Nah, so di paragraf yang pertama inilah dikenalkan objek yang akan digambarkan. Nah, we can see here. Look at the picture of Padar Island on the previous slide. And this is it. Ini dia. Okay. Itu dia gambarnya. It's very beautiful, isn't it? Sangat indah kan? You know, it was once home to Komodo dragons. Kalian tahu bahwa itu adalah tempat tinggal komodo. Komodo dibilangnya Komodo dragons ya. Oke, jadi Padar Island itu adalah tempat Komodo dragons. Selanjutnya di sini Padar Island. Tuh. So, the text talks about Padar Island. Tuh. Bisa kita lihat di situ. Oke? Itu dia caranya. Nah, sekarang kita lihat pembagiannya. Jadi di sini kalian bisa identification, see the identification of the descriptive. Kemudian nanti the descriptions-nya. Nih, the first paragraph. The identification is in the first paragraph. Identification-nya itu berada di paragraf yang pertama. Look at this. This is it. Look at the picture of Padar Island on a previous slide. It's very beautiful, isn't it? You know, it was once home to Komodo dragons. Nah, di identification ini, di pembukaan, di paragraf yang pertama, disebutkan bahwa Padar Island adalah tempat tinggal komodo. Nah, jadi nanti setelah itu di paragraf-paragraf selanjutnya akan didescribe lah di situ about Padar Island dan kemungkinan juga tentang keberadaan para komodo di situ. Okay, look at this. This is the identification.
Nah, this is a particular place-nya kita bilang. Objek di sini yang digambarkan. Padar Island. Dia tempat yang kita bilang specific or particular, khusus dia. Nah, pulau itu banyak kan. If we talk about island, in general, kalau kita berbicara tentang pulau secara umum, kita sebut dengan report. Nah, karena di sini kita belajarnya deskriptif, kita sebutkan suatu tempat yang khusus. In this case, we talk about Padar Island. Tuh, paham maksudnya? Makanya kita disebut dengan di sini particular place. Gitu. Next. Second and third paragraphs. Ini paragraf 2 dan paragraf ketiga. Paragraf kedua dan paragraf ketiga. Ini dia. The second paragraph, Padar Island lies about 20 miles or more or less 30 kilometers from Labuhan Bajo. Itu di NTT, Nusa Tenggara Timur. Oke. Di sini digambarkan the location of Padar Island. Kemudian the next paragraph, the third paragraph, Padar is mostly savanna covered, surreal landscape fringed by bright green capped mountains of fairy tale shapes. It's all surrounded by 3 turquoise bays, etc. Bla 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 bla. Ini di sini. Nah, di sini apa kita bilangnya, penampakan dari Padar Island itu, maksudnya dia merupakan tempat yang ditutupi oleh sabana, kita bilangnya gurun sabana ya, gitulah, saya pun lupa. Nah, daerah yang kalau dibilang sabana itu yang padang luas, kemudian dia tidak banyak pohon-pohonnya, berupa tumbuhan-tumbuhan semak gitu, kayak rumput-rumput. Nah, itu dia. Itu seperti itulah kira-kira. Oke, bisa kalian bayangkan sendiri. Oke. Tuh. Oke, and then 4, 5, 6. Oke. Tuh. Di sini menggunakan simple present tense. Tenses yang digunakan adalah simple present tense. Bisa kita lihat dari sini. Oke, dan ini juga nanti kita akan pelajari noun phrase, banyak dipakai di dalam teks ini. Oke, kita lihat selanjutnya. Nanti saja itu. Kita lihat contohnya dulu. Kita ulangi sekali lagi. Oke. Nah, nih, this is the first paragraph. Look at the picture of Padar Island. This is the identification. Padar Island, particular place-nya. Nah, second and third paragraphs. Tuh. Paragraf 2 dan 3. This is the descriptions. Karena ada 2, 3, 4, 5, 6, berarti there are 5 descriptions. 5 paragraphs of descriptions. Ada 5 paragraf deskripsi di situ. Kita sebut seperti itu. Dan oke, ini paragraf yang kedua. Sebagai contoh, talks about the location tadi ya saya bilang. Kemudian yang paragraf ketiga talk about saya sebutnya penampakan dari Padar Island itu.
Padar Island itu penampakannya seperti apa? Bisa kita bayangkan dari teks ini, dari kalimat-kalimat yang ada di teks ini seperti apa Padar Island itu. Nah, itu. Kemudian di sini kelihatan tense yang digunakan adalah simple present. Bisa lihat di sini ya. Lies, asal katanya dari lie itu terletak ya. Kita bilangnya terletak. Itu karena dia Padar Islandnya, kita kalau bikin kata gantinya itu kan it. Nah, ketiga tunggal. Jadi kata kerjanya pakai es tuh. Itulah tandanya bahwa tenses yang dipakai merupakan simple present. Kemudian to be yang dipakai is. Nah, selanjutnya menggunakan noun phrase. Nanti kita akan pelajari noun phrase. Noun phrase itu adalah frase kata benda ya. Frase kata benda. Jadi kalau dibilang frase itu di sini noun phrase-nya itu adalah perpaduan antara adjektif dengan noun. Jadi adjektif itu modify noun. Nah, gitu. Dan adjektifnya itu nanti tidak hanya satu, bisa lebih dari satu. Jadi panjang adjektifnya, kemudian satu saja noun yang dimodify di situ nanti dipelajarin. Insyaallah, oke? Nah, sekarang kita lihat noun phrase. Oke. Noun phrase for describing an object or a place. Jadi apa definition dari noun phrase itu? Noun phrase adalah a series of words where a noun is a hat is preceded by an adjective as a modifier. Katanya rangkaian kata-kata di mana kata benda itu adalah sebagai kepalanya. Tetapi dia didahului oleh kata-kata sifat yang berfungsi sebagai modifier. You know kan maksudnya? Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kita mau bilang gadis cantik, kita bukan bilangnya gadis cantik, girl beautiful gitu ya, tapi beautiful girl atau pretty girl. Jadi adjektif duluan, setelah itu baru noun. Adjektif duluan, setelah itu baru noun. Itu kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah, nounnya di situ, adjektifnya di situ bisa banyak. Kita mau menggambarkan misalnya seorang gadis cantik, putih, tinggi, pintar, solehah, baik, ramah tamah, tidak sombong, rajin menabung. Sepanjang sampai satu paragraf pun kita bikin penggambarannya. Itu kita sebut juga dengan noun phrase. Bisa lebih dari 5 baris. Panjang seperti itu kita sebut dengan noun phrase karena dia terdiri dari adjektif dan noun. Nah, sebelum adjektif juga bisa ada determiner misalnya. Determiner itu bisa juga seperti contohnya itu kayak seorang. Nah, kata seorang atau 3 orang atau sebuah. Nah, itu dia determinernya. Oke. Nah, this is an example. Belum. The purpose of adjectives. Kita lihat di sini. Tujuan dari adjektif di dalam noun phrase itu, tujuan dari adjektif adalah apa? To modify or describe the nouns. Kita sebut di situ. Jadi adjektif yang mengiringi noun tersebut digunakan untuk mendescribe the nouns. Jadi dengan adanya adjektif di situ, kata sifat, kita bisa bayangkan bagaimana nouns yang disebutkan itu, bagaimana benda yang digambarkan dengan adjektif itu. Misalnya tadi kata beautiful girl atau pretty girl, berarti di dalam bayangan kita adalah seorang gadis yang cantik gitu. To give more information about the nouns or noun phrase. Tuh, untuk memberikan informasi tentang noun atau noun phrase itu. Many adjectives precede the nouns or noun phrase. See the following examples. Tuh, di sini contohnya 2 aja ya. Ini
Ini artikel kita bilangnya. Artikel. Kemudian adjective dan ini noun-nya. Berarti noun it beach, ini pantai ya. Bacanya bukan, jangan beach bacanya. Beach gitu. Beach kita bilang lain lagi nanti artinya. Beach. Pantai. Berarti dia nih noun, kata benda itu. Nah, beautiful di sini adjective. Dia modify atau describe the beach di sini. Kalau kita bilang beautiful beach, berarti bagaimana beachnya? Indah. Tuh. We can imagine. Bisa kita bayangkan. Berarti pantai yang indah. Ngartikannya dari belakang ya kak ya. Pantai yang indah. Pantainya dulu baru adjektifnya. Pantai yang indah. That's it. It's called Pink Beach. Disebut dengan pantai pink. Ya di sana tuh ada tuh. Nah itu. Tunggu benar. Ini noun-nya. Ini adjektifnya. Oke. Ya, bentar belum siap Umi ya. Nanti ya, Nak. Nah, kemudian it truly offers panoramic views. It-nya di sini mungkin pada island ya. Ya, diambil dari contoh di atas. Benar-benar menawarkan pemandangan-pemandangan yang indah. Nah, views-nya di sini adalah noun, kemudian panoramic adalah sebagai adjective. Berarti adjective di sini dia modify or describe the noun here. Views itu. Pemandangan yang bagaimana? Pemandangan yang indah. Nah, di sini cuman dua ya, satu head, satu lagi modifier. Satu noun, satu adjective. Nanti akan dipelajari yang lebih banyak lagi. Wow, ini dia. Nah, jadi kita sebut dia dengan word order of adjectives, nama pelajarannya. Karena adjectives yang kita pakai untuk modify the noun itu, kalau dia lebih dari satu, banyak gitu, nggak bisa sembarangan letak dia, ada aturannya. Nah, seperti ini. Oke. Noun terletak di belakang, paling ujung kita nounnya. Nah, untuk penggambarannya, adjektif yang menggambarkan ini ada aturan sendiri. Nah, jadi yang pertama itu opinion kita bilang, kemudian size, kalau disebut ya size ini ukuran. Nah, apa ya kalian bilangnya, ukuran. Nah, opinion ini kita sebut dia pendapat. Kalau kita bilang pendapat, ya orang beda-beda ya kan. If I see you, I can say that you are beautiful. Tapi orang lain bisa bilang you're not beautiful. Biasa aja. Nah, tuh kita makanya disebut dengan opinion. Contohnya nih, beautiful kita bilang best, pretty, yummy. Yummy kita bilangnya yummy ya. Kalau I can say that it's yummy. Tapi orang lain bisa bilang, biasa aja. Itu dia, makanya kita bilang dia opinion. Kemudian size. Size ini ukuran artinya. Small, kecil, little, kecil juga ya. Small. Shape, bentuknya. Nah, slim juga bisa dibilang shape. It could be. Okay. Ya, shape lah. Shape-nya bentuk lah itu artinya ya. Age. Nah, bisa kita bilang umur. Lama atau baru, tua, muda, itu age masuk situ ya. New. This is the example. New, young. Color warna, blue, white, origin. Nah, origin kalau di buku kita, di buku teks kita disebut dia nationality sama. Nah, di buku kita itu nggak ada shape. Nah, bisa kakak-kakak tambahkan. Jadi nanti untuk catatannya dari sini aja nggak apa-apa. Nah, origin itu sama dengan nationality ya. Kalau di buku kita, di buku paket kita dia sebut nationality. Origin sama itu. Jadi origin itu artinya apa? Asalnya. Gitu. Kemudian material adalah
benda itu terbuat dari apa. Nah, kemudian baru terakhir noun-nya di situ. Oke, paham ya? Jelas nggak? Mudah-mudahan jelas. Nah, kita lihat contohnya. Beautiful, small, new, blue, Balinese, wooden, statue mungkin ya. Best, a little, slim, young, African girl. Jadi kalau kita artikan, gadis Afrika yang muda, langsing, kecil, dan terbaik. Lucu ya. Pretty, white, sandy, beach. Kita ngartikannya dari nounnya ya. Pantai yang berpasir putih dan indah. Gitu. Yummy, small, circular, fruit, pudding. Puding buah yang berbentuk bundar, kecil, dan enak. Gitu dia ngartikannya ya. Pandai-pandai kalian lah ngartikannya ya. Nah, yang jelas kita harus mengikutin ini. Nah, ngapain nih ikutin ustazah orang bule aja ngomongnya salah-salahan. Ya Allah, kita orang Indonesia bukan orang bule loh. Nah, yang harus kita pelajarin adalah aturannya. Nah, ini harus ngikut aturan, oke? Nah, pening-pening lah kalian di situ ya. Ustazah udah pening luan. Oke. Kita lihat example di buku kita. I'm sorry. Maaf Ustazah. Agak-agak. Oke. Dah. Salah. Kebiasaan. Nah, have you read this text? Anak-anak udah baca teksnya? Apa nak? Bentar lagi ya. Bentar lagi ya nak ya. Sebentar ya. Okay, look at this example of lama juga nih. Ini dia. Oke. Sini ada contohnya. Kakak-kakak lihat nih dari sini. Instructionnya, study the following sentences, identify the noun phrase by circling the adjectives and underlining the noun. Katanya, for example, like this particular view, Tanjung Puting National Park offers an impressive experience. Yang mana dia? Oke. Nah, ini ingat ya. Jadi bukan PR. Dengar. I'm not giving you a homework, but I want you to do this at home. Jadi tidak usah dikumpul. Cuman ini I ask you to do it at home as your exercise practice. Tuh, jadi kakak latihan-latihan di rumah kerjakan ini. Tidak usah dikumpul. Ini kesadaran kalian masing-masing aja, paham kan maksudnya ya? Jadi untuk latihan-latihannya, in order to be able to identify which one is the noun and the adjective, which one is the head and the modifier, kalian bisa kerjakan ini. On page, what page? Kalau yang udah ada buku, bisa kalian kerjakan di buku di halaman 62. Kalau belum ada kan ustazah sudah bagikan ini ya, e-booknya ya. Nah, for example, this is the example. Taj Mahal offers spectacular view. Ini nomor 1. Spectacular is the modifier. The view is the head. Ini nounnya, ini adjektifnya. Pemandangan yang spektakuler. Tanjung Puting National Park offers an impressive experience. Pengalaman yang impresif, mengesankan. Ini dia. Nah, ini impressive kata sifat, experience kata benda. Tuh. Selanjutnya number 3 to number 14 you can do it yourself at home. Bukan PR, tapi your practice. Jadi kesadaran kalian sendiri mau ngerjakannya di rumah untuk latihan-latihan, oke? Itu aja. So kalau kita bilang this is just a suggestion aja. Cuman saran aja. Oke? Nah, ini dia yang kita lihat tadi seperti di slide.
di buku kita kira-kira ini dia. Nah, tidak ada shape di sini kan. Kalau di slide tadi setelah opinion, size, kemudian ada shape. Jadi untuk catatannya, kalian bisa tambahkan shape di sini. Okay, this is the example impressive large old purple Chinese ceramic vase. Jadi kalau kita artikan, vas keramik berasal dari Cina berwarna ungu yang sudah sudah tua, sudah kuno, yang besar dan mengesankan. Gitulah. Beautiful little young dark Indonesian girl. Gadis Indonesia berkulit hitam, muda, kecil dan cantik. Tuh. This is the example. And this is latihannya juga. Nah, insyaallah next week we're going to do it together. Tapi supaya kalian gak mengango waktu belajarnya, latihan-latihan lagi juga yang ini. Jadi selain dari halaman 65, kalian bisa kerjakan ini 65, ini jadi 64 berapa tadi ya? Selain tadi di halaman ini ya 62, kalian juga bisa kerjakan yang halaman 64 itu. Nah, ini juga ada. Boleh. Just do it. Just enjoy the process. Ya, jangan bikin suntuk. Tuh, ini juga bisa kalian kerjakan. Latihan-latihan aja, itu pun kalau mau. Kalau enggak ya udah enggak usah. Kan saya bilang tadi this is just a suggestion. Jadi suka hati lah. Kalau enggak mau juga enggak apa-apa. Yang rajin aja. Oke. Jadi ini apa yang harus dikerjakan di sini? Nah, large black stones. Jadi kalian identify large itu apa, black itu apa, stones itu apa. Kalau di sini large size, black color, stones itu noun. Nah, a shallow small lake itu apa? Berarti e-nya nggak usah, shallow aja. Small apa, kemudian lake apa? E-nya nggak usah ya. Cold tiny droplets. Cold apa, tiny apa, droplets apa. Oke, itu dia caranya mengerjakannya. Itu aja dulu ya. I think my beloved students, my dearest students, that's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.